Kesehatan dan keselamatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Kebakaran ialah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi dan waktu yang tidak dikehendaki yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Api sendiri terbentuk ketika udara terutama oksigen mengalami penggabungan dengan benda yang mudah terbakar atau bahan bakar yang kemudian mendapat energi panas yang kemudian memicu reaksi kimia antara oksigen, bahan bakar, dan energi panas. Apa itu penanggulangan kebakaran? Pengelolaan sistem pencegahan kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya musibah kebakaran atau meluasnya area kebakaran ke ruangan lain, atau upaya pencegahannya meluasnya kebakaran ke gedung atau bangunan lainnya. Dasar Hukum K3 Penanggulangan Kebakaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1, ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Jenis kebakaran berdasar bahan bakarnya. Mari kita cari tahu bahan bakar atau penyebab kebakaran di tiap kelasnya. Kelas kebakaran A adalah kebakaran yang dipicu oleh benda pada mudah terbakar. Misalnya, daun kering, kertas, kain, kayu dan benda-benda serupa. Ciri khas dari kelas kebakaran A adalah, jika bahan bakarnya terbakar maka akan menjadi arang. Kelas kebakaran B adalah kebakaran yang banyak disebabkan oleh benda cair mudah terbakar. Contoh dari benda cair mudah terbakar adalah bensin, alkohol, cat, minyak goreng dan sebagainya. Kelas kebakaran C adalah kebakaran yang timbul dari adanya malfungsi atau korsleting listrik. Biasanya kebakaran ini terjadi karena naik turunnya daya listrik atau ada kerusakan komponen pada alat elektronik. Kelas kebakaran D adalah klasifikasi kebakaran yang disebabkan oleh logam. Biasanya ini terjadi pada jenis logam seperti litium yang ada pada batu baterai. Pencegahan kebakaran dibagi menjadi dua, yaitu pencegahan aktif dan pencegahan pasif. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti apar dan pemadam khusus. Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan. Beberapa contoh sistem proteksi pasif menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 adalah pintu dan jendela tahan api, bahan pelapis interior, penghalang api, yaitu penghalang yang digunakan untuk membentuk ruangan tertutup, pemisah ruangan atau proteksi sesuai persyaratan teknis dan memiliki ketahanan api dari 30 menit hingga 3 jam, partisi penghalang asap, yaitu alat yang berfungsi untuk membagi-bagi ruangan dalam rangka membatasi gerakan asap.